Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di akhir zaman ini, salah satu roh yang sedang sangat merajalela adalah roh kenajisan. Nah, mungkin setelah mendengar program ini lalu berkata, "Pendeta, apa itu roh kenajisan?" Roh kenajisan adalah bagian dari kuasa-kuasa kegelapan yang mengatur segala hubungan seksual yang tidak benar atau tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya kita lihat bahwa tingkat perselingkuhan hari-hari ini tinggi sekali. Kenapa? Karena roh kenajisan ini begitu kuat bekerja sehingga ada banyak orang yang hidup dengan perselingkuhan dan hidup dengan seks bebas. Belum lagi kita lihat di kalangan muda, hubungan seks bebas, hubungan seks pranikah mulai semakin tinggi sekali, bahkan sudah ada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dan seringkali orang tua nggak sadar. Kenapa? Karena orang tua juga hidup dengan cara yang sama, sehingga dia pikir, ya saya buat begitu, ya anak saya begitu, itu jadi normal. Lalu kita lihat tayangan-tayangan televisi yang mestinya biasa, lalu video klip yang ada, semua roh kenajisan masuk di dalamnya. Bahkan mode dari baju-baju sekarang lebih menonjolkan segala sesuatunya terbuka. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini saatnya gereja Tuhan berdoa mematahkan kuasa setan, khususnya roh-roh kenajisan ini yang sudah sangat melanda. Dan kita harus punya prinsip yang tegas tentang tontonan kita, tentang pakaian kita, supaya kita tidak tertipu dengan roh kenajisan ini. Jangan biarkan roh kenajisan ini ada dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Dari mulai kecil anak-anak kita dididik dengan betul untuk anti dengan roh kenajisan ini, supaya hidup kita dikuduskan oleh darah Yesus, hidup kita benar, rumah tangga kita dijaga, masa depan anak-anak remaja kita boleh bersih, dan akhirnya kita boleh melihat berkat-berkat Allah tercurah luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang roh kenajisan. Wahyu pasal 17, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita mau pelajari. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari bahwa bagaimana di akhir zaman wanita-wanita
dipakai oleh iblis dengan roh kenajisan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah melalui program ini saya mau ingatkan kepada setiap wanita-wanita yang takut akan Tuhan, hidup benar, jangan mau tertipu, jangan mau dipermainkan, jangan mau jadi icon untuk roh kenajisan. Kalau kita lihat sekarang iklan-iklan yang gak ada hubungannya, tapi wanita harus pakai pakaian yang seksi, pakaian yang terbuka kiri kanan. Belum lagi orang bikin video klip pakai baju renang, berenang di kolam, padahal yang namanya nyanyian tidak ada hubungannya sama renang sama sekali. Tapi ini yang saya bilang, bahwa di akhir zaman roh kenajisan sudah menguasai. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak pria-pria tertipu di sini, dan akhirnya yang dia korbankan keluarganya, dia korbankan anak-anaknya. Setiap pria Kristen, ayo sadar, mari kita perangi roh kenajisan ini. Anak-anak muda, ayo mari kita perangi roh kenajisan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Buang segala bacaan-bacaan cabul, buang segala film-film porno, lalu hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan gambar-gambar di rumah masing-masing yang mulai ada dengan baju-baju yang terbuka atasnya dan terlihat bagian-bagian tubuh wanita. Sudah saatnya kita buang di dalam nama Yesus. Kita mau jadikan hidup kita bersih, kita mau jadikan hidup kita layak. Kita tidak mau biarkan roh kenajisan ada di sekitar keluarga kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali roh kenajisan ada dalam keluarga kita, mungkin saudara berkata, oh ini kan patung-patung yang bagus, saya beli dari Itali. Oh ini gambar-gambar yang bagus yang saya beli dari Itali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tertipu. Mungkin kita mau bilang benda seni apa, saudara-saudara? Allah menciptakan manusia dalam kondisi telanjang, tetapi waktu itu manusia hidup dalam kemuliaan, tidak bisa melihat ketelanjangannya lagi. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, mata manusia mulai menjadi mata yang dipenuhi dengan roh kenajisan. Sehingga apa yang terjadi pada saat itu, Tuhan sendiri yang menutupi mereka dengan pakaian. Ini bukan saatnya lagi kita berdebat soal apakah ini seni atau tidak seni, tetapi ini saatnya kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kalau kita pelajari di sini bagaimana roh najis itu bekerja, lihat pada ayat yang kedua dikatakan, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Jadi yang pertama, roh kenajisan akan masuk di kalangan pemimpin dan politisi-politisi. Supaya apa? Supaya kalau roh kenajisan masuk di kalangan pemimpin-pemimpin, maka roh kenajisan ini diizinkan di wilayah mereka. Kenapa mesti masuk ke para politisi? Supaya apa? Supaya bangsa tidak menyerang roh-roh kenajisan dalam daerahnya dan negaranya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa sehingga dibangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang anti terhadap roh kenajisan ini, tetapi pemimpin-pemimpin yang hidup dalam kebenaran, pemimpin-pemimpin yang menghargai lembaga yang bernama perkawinan. Kalau sudah lagi tidak bisa setia pada satu istri, tapi mulai punya banyak istri, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana bisa memimpin bangsa dengan betul? Kalau hidup saja sudah tidak bisa hidup dalam kebenaran, hidupnya masih terus dalam kenajisan, bagaimana dapat mengerjakan kepemimpinan dengan baik? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab menubuatkan roh kenajisan ini yang pertama, dia serang pemimpin-pemimpin. Karena apa? Karena kalau pemimpin anti terhadap kenajisan, maka dia akan tutup semua pintu-pintu kenajisan ini. Tetapi itu sebabnya diserang pemimpin-pemimpin, supaya pemimpin-pemimpin lunak terhadap roh kenajisan. Karena apa? Karena ini kan teman, ini tolonglah Pak, ini kan ya Bapak kan biasa memakai jasa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jahat sekali kerja roh kenajisan ini. Dia masuk di kalangan pemimpin, dia masuk di kalangan politisi. Untuk apa? Untuk menghancurkan kebijaksanaan atas kota. Sebagai hamba Allah, saya berdoa dan saya mohon setiap kita, mari kita berdoa supaya kita hancurkan roh kenajisan di kalangan pemimpin-pemimpin kita, di kalangan politisi-politisi kita. Juga saya berdoa buat setiap pendengar sekalian, sehingga setiap kita bebaskan diri dari roh kenajisan dan hidup dalam roh kebenaran. Haleluya. Yang kedua, coba lihat masih di ayat yang kedua. Dikatakan selanjutnya apa? Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Berarti yang kedua, roh kenajisan di kalangan orang-orang biasa di dunia. Sehingga apa? Sehingga akhirnya yang namanya perselingkuhan, yang namanya perzinahan, yang namanya pergi ke tempat pelacuran, yang namanya hamil di luar nikah, seks sebelum nikah, itu mau dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Toh semua orang juga udah buat, ya gimana? Pemimpin-pemimpin kita juga ngerjain, ya gimana?
gimana gitu. Sudahlah jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Sudahlah jangan sok suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang mau dibuat oleh roh kenajisan itu. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, meskipun engkau hanya satu-satunya mau hidup dalam kebenaran di sekolah saudara, di kampus saudara, dalam lingkungan saudara, dalam kehidupan saudara sehari-hari, tetap pegang itu. Kenapa? Karena hanya dengan berjalan dalam kebenaran kita dapat menolak segala roh kenajisan yang mau coba menyerang dan menguasai hidup kita. Jadi yang pertama, roh kenajisan itu di kalangan pemimpin dan politisi. Yang kedua, roh kenajisan itu menyebar di kalangan orang-orang biasa, sehingga dianggap bahwa hubungan seks bebas itu biasa, lalu baca buku-buku cabul itu biasa, nonton blue film itu biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tingkat kehancuran moral bangsa kita makin hari makin parah. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau sudah lihat pada ayat yang ke-6, dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Berarti juga yang paling menakutkan nantinya, roh kenajisan di kalangan orang-orang percaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan nanti akan masuk di kalangan hamba-hamba Tuhan yang setengah-setengah, hamba-hamba Tuhan yang tidak firm pada kebenaran. Kenapa? Karena dia mulai dengan kadang-kadang hal sederhana, saya kan cuma minta konseling. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya konseling yang tidak benar, konseling yang tidak menurut aturan firman Tuhan yang berlaku, akhirnya apa yang terjadi justru akan menjatuhkan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari hamba-hamba Tuhan, mari orang-orang percaya, kita ngerti tanda-tanda zaman, kita tahu roh kenajisan sedang coba menyerang. Ketika orang percaya, ketika hamba-hamba Tuhan tetap kuat dalam segala perkara, bahkan dalam tekanan, dalam aniaya tetap kuat, maka roh kenajisan ini akan coba menguasai, mau menyerang. Tetapi saya percaya mereka yang membentengi hidupnya, matanya, pikirannya, hatinya dalam kekudusan, maka dia tidak bisa digoncangkan. Roh kenajisan boleh saja menyerang, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar. Kita hancurkan segala roh kenajisan dari hidup kita masing-masing, dari keluarga kita, dan juga dari lingkungan masyarakat kita. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, karena saya percaya ini saatnya untuk kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, secara khusus kebenaran tentang roh kenajisan sudah hamba sampaikan. Lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena sakit, karena berbeban berat, atau mungkin selama ini karena terserang oleh roh kenajisan itu. Kami ambil otoritas di dalam nama Yesus. Kami hancurkan pekerjaan iblis, sehingga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Setiap hidup kami disucikan kembali. Kalau ada di antara kami yang masa lalu kami buruk dan jatuh dalam roh kenajisan, kami mau bangkit sekarang, berjalan dalam kemenangan dan kemuliaan bersama dengan Yesus. Rumah tangga kami dipulihkan, masa muda kami diberkati, dan kami boleh melihat banyak hal yang baik di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa makin dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.